Episode 29. Raffi masuk rumah sakit. Raka yang keluar dari mobil pun langsung membopong Raffi. Hal itu sempat meredakan sedikit pertengkaran di antara Wulan dan Bayu. Wulan yang melihat Raka membopong Raffi pun langsung mengikuti langkah Raka untuk mengikuti masuk dalam mobil. "Wulan, tolong bukakan pintu mobil belakang," ucap Raka yang menyadari jika Wulan berada di sampingnya. Dia tidak marah dengan Wulan, sama sekali tidak terbesit hal itu. Setelah membaringkan Raffi di kursi belakang, Wulan dan Raka pun memasuki mobil. "Wulan, tunggu, aku gimana?" Bukannya menjawab ucapan Bayu, kini Raka sudah melajukan mobilnya menuju rumah sakit, mengabaikan Bayu yang menatap kepergian mereka. Bayu tersadar, dia pun langsung berlari ke arah mobilnya untuk menyusul kepergian Wulan dan Raka. Dalam perjalanan, Raka mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Wulan memandang Raka dan juga Raffi secara bergantian. Dia ingin menegur Raka untuk memelankan laju mobil, tapi dia cukup sadar diri untuk hal tersebut. Wulan takut jika terjadi sesuatu hal yang cukup fatal. Ini salahnya. Dia sama sekali tidak menyangka atas perlakuan Bayu. Wulan membuang nafas panjang. Kini matanya tanpa sengaja menangkap mobil Bayu dari kaca tengah mobil. Wulan hanya menatapnya tanpa ingin memberitahu Raka. Perasaannya kini campur aduk. Kecewa, sedih, khawatir. Entahlah, Wulan sendiri pun tidak paham dengan hatinya sendiri. Wulan menatap ke arah kaca tengah mobil. Dia menghembuskan nafas ketika melihat Bayu benar-benar membuntutinya. Kini mobil Raka sudah terparkir di bangunan bernuansa putih. Mobil Bayu pun berada tepat di samping mobil Raka. Suster, tolong!" Raka membopong Raffi untuk masuk ke dalam rumah sakit. Wulan juga membuntuti dari belakangnya. Bayu pun mencoba untuk beberapa kali mencekal tangan Wulan untuk menghentikan langkah Wulan. Tapi Wulan dengan sekuat tenaga menghindar atau langsung menyentak tangan Bayu. Wulan benar-benar mengkhawatirkan Raffi. Baginya Raffi adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan. Meskipun dia hanya berlaku sebagai pengasuh saja, tapi Wulan benar-benar menyayangi Raffi. Jika Raffi tidak datang ke rumahnya, mungkin Wulan akan merasa ada yang hilang. Amarah Wulan ke Bayu pun langsung lenyap, tergantikan dengan rasa khawatir yang bersarang di dalam dirinya. Melihat Raffi yang sedang ditangani oleh beberapa suster membuat hati Wulan merasa sakit. Kini Bayu, Raka dan juga Wulan sedang menunggu di depan ruangan. Raka berdiri agak jauh dari Wulan dan Raffi. Dia masih melihat Bayu yang beberapa kali mendekati Wulan. Raka menatap ke arah Bayu beberapa kali. Dia merasa amarahnya meletup-letup saat ini. Wulan harap-harap cemas. Dia memainkan jari-jari tangannya sendiri. "Wulan, maafkan aku. Aku khilaf. Tuhan saja maha pemaaf. Kenapa kamu tidak?" Wulan tersenyum. "Maaf mas, lebih baik kamu sama wanita itu saja.
Aku tidak bisa. Jika kamu memang benar-benar mencintaiku, harusnya kamu tidak akan selingkuh. Wulan tidak habis pikir dengan Bayu. Apakah Bayu tidak bisa melihat situasi dan kondisi? Kenapa Bayu masih membahas permintaan maafnya itu? Bagi Wulan, hal terpenting saat ini adalah Raffi. Dia sama sekali tidak ingin pusing memikirkan Bayu. Raka mendengar ucapan itu. Dia juga melihat Wulan yang terlihat risih karena beberapa kali Bayu hendak memegang tangan Wulan. Wulan langsung menepisnya. Raka yang merasa pusing dengan keadaan Raffi, ditambah dia yang tiba-tiba emosi ketika melihat Bayu, langsung melangkah ke tempat di mana Bayu berada. Bruk! Satu bogoman mentah berhasil mengenai pipi kiri Bayu. Jika kamu memiliki masalah dengan keluarga kamu, tolong jangan membuat anak saya menjadi sakit. Raka menatap sengit ke arah Bayu. Samar-samar dia melihat Bayu yang menatapnya dengan tatapan penuh sesal. Bayu yang tersungkur karena mendapat serangan tiba-tiba kembali terkejut saat Raka menarik kerah baju Bayu. Pergi dari sini. Saya tidak sudi kamu ada di sini. Bayu menatap Wulan seolah meminta bantuan. Tapi Wulan yang ditatap Bayu hanya memalingkan mukanya. Pergi! Bentak Raka kembali. Bayu hanya bisa pasrah dan melangkahkan kedua kakinya untuk meninggalkan Wulan dan Raka. Wulan hendak ikut dengan Bayu karena dia juga tidak bisa melindungi Raffi saat itu. Raka yang melihat Wulan hendak melangkah, "Kamu tetap di sini saja, Wulan." Setelah Wulan tidak lagi melihat Bayu, kini dia mulai membuka suara. "Raka, aku minta maaf," ucap Wulan tiba-tiba. Raka yang tadi masih dipenuhi amarah, kini melunakkan tatapannya untuk menatap Wulan. "Untuk?" tanya Raka yang kini sudah memperhatikan Wulan. "Gara-gara aku, Raffi jadi terbaring di dalam." Raka menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia buang. "Tidak, ini bukan salah kamu kok. Jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri." Sebenarnya Raka terbesit untuk bertanya tentang hubungan Wulan dan Bayu yang secara tiba-tiba bertengkar. Baru saja Raka hendak membuka suara, bibirnya kembali terkatup oleh suara Wulan. "Tapi tetap saja aku merasa sangat menyesal karena hal ini. Aku benar-benar merasa bersalah." Wulan menatap Raka dengan tatapan sendu. Dia tahu jika ini ulah Bayu, tapi Wulan merasa jika dia juga ikut andil dalam hal ini. Dengan paksa Raka mengangkat kedua sudut bibirnya. "Tidak, Wulan. Tadi Raffi ingin menolongmu, dan yang salah bukan kamu, tapi Bayu yang dengan sengaja mendorong Raffi hingga terjatuh." Wulan menatap Raka, bibirnya bergetar. "Sudah, tidak apa-apa, Wulan," Raka berucap seraya memegang kedua telapak tangan Wulan. Wulan sempat mematung beberapa saat sebelum akhirnya suara pintu terbuka, mengagetkan Raka dan Wulan. Wulan langsung menarik tangannya, disusul Raka yang langsung tersadar dengan apa yang tadi dilakukannya. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya?" tanya Raka kepada dokter yang tadi memeriksanya. Dokter itu menatap Raka dan Wulan bergantian. "Anak bapak dan ibu mengalami pendarahan yang cukup banyak. Dia kehilangan banyak darah." "Lalu, apakah dia sudah sadar, Dok?" tanya Wulan dengan panik. "Dia hanya shock.
Itu sebabnya dia memejamkan mata dari tadi. Tapi nanti kita akan melakukan transfusi darah terlebih dahulu. Dia tidak akan gegar otak atau amnesia kan, Dok? Tanya Wulan lagi. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Kita belum sampai ke tahap lab. Kemungkinan besok pagi akan keluar hasil labnya. Untuk saat ini kita akan melakukan transfusi terlebih dahulu. Wulan terlihat sangat khawatir. Hal itu tak luput dari pandangan Raka. Ada perasaan aneh di dalam diri Raka yang membuat kedua sudut bibirnya berkedut.